Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widiantika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang preposisi. Apa sih preposisi itu? Yuk disimak yuk. Preposisi. Pengertian preposisi. Kata depan atau preposisi merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata yang lainnya. Sehingga sesuai dengan namanya, kata jenis ini posisinya selalu berada di depan. Aturan penulisan jika menjadi imbuhan. Pada penulisan preposisi ini, tidak bisa asal-asalan. Ada aturan yang menyertainya. Adapun aturan yang menjelaskan mengenai huruf, apakah memakai huruf kapital atau huruf kecil. Contohnya, ada kata di, ke, dan dari. Yang pertama, Ika lahir di Palembang. Yang kedua, ayah sudah berangkat ke kantor. Yang ketiga, Anita pulang dari Jakarta. Dari contoh ketiga ini, masing-masing memiliki kata imbuhan di, ke, dan dari. Selanjutnya, aturan penulisan jika menjadi imbuhan. Beberapa jenis kata depan bisa berfungsi sebagai kata petunjuk tempat atau lokasi. Contoh katanya ada di, ke, dan dari, sama seperti yang tadi. Yang pertama, ada contoh kalimat, adik punya sepatu baru yang dibeli dari marketplace. Contoh yang kedua, lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apapun sama sekali. Contoh kalimat yang ketiga ada Ani sudah mencoba melepas tali itu untuk kesekian kalinya, namun juga belum berhasil. Selanjutnya ada aturan penulisan jika berada dalam judul. Penulisan kata depan preposisi juga difungsikan sebagai imbuhan. Jadi, beberapa kata depan memang bisa digunakan sebagai imbuhan. Contoh katanya yaitu ada di, ke, dan dari. Contoh kalimatnya di sini ada 3. Yang pertama ada seperti api dari Gunung Galunggung. Contoh kalimat kedua ada hujan memunculkan pelangi di Pulau Bangka. Contoh kalimat ketiga ada silsilah keluarga Baskoro dari generasi ke generasi. Selanjutnya fungsi preposisi. Kata depan preposisi yang memiliki banyak jenis, kemudian memiliki banyak sekali fungsi. Fungsi tersebut akan disesuaikan dengan jenis, kata, dan struktur kalimat secara utuh. Berikut adalah fungsi-fungsi yang dimaksud. Contohnya, menyatakan tempat. Contoh katanya ada di, pada, dalam, atas, dan antara. Di sini saya ada 3 contoh kalimat. Yang pertama ada contoh kalimat ada dia dalam bus yang melaju ke arah Jakarta. Kata preposisinya ada dalam. Contoh kalimat yang kedua ada Anita merasa suka pada Alex sejak duduk di bangku. Contoh kalimat preposisinya ada pada. Contoh kalimat selanjutnya ada kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Contoh preposisinya ada kata atas. Selanjutnya menyatakan arah asal. Kata depan tertentu juga bisa berfungsi sebagai media untuk menyatakan arah asal, sehingga berhubungan dengan pergerakan yang kemudian kata depan membantu menjelaskan asal pergerakan tersebut dari mana. Jenis kata yang bisa diberikan fungsi ini ada kata dari. Untuk menyatakan arah asal ini contoh katanya hanya ada dari. Di sini saya ada 3 contoh kalimat. Yang pertama ada kupu-kupu itu terbang dari arah utara ke barat. Contoh kalimat kedua ada ibu mengambil nasi dari Magicom dan menambahkan beberapa lauk. Contoh kalimat ketiga ada Ani tiba dari Bandung sejak tadi pagi. Selanjutnya di sini ada menyatakan pelaku. Kata depan kemudian juga berfungsi sebagai media untuk menyatakan pelaku,
Contoh katanya hanya ada kata oleh. Di sini saya ada 3 kalimat contoh. Yang pertama ada buku Anita, ternyata diambil oleh ibunya. Contoh kalimat yang kedua ada tugas itu dikerjakan dengan baik oleh Budi. Contoh kalimat ketiga ada tas yang dicari Ika ternyata disimpan oleh adiknya. Masing-masing contoh kalimat ini menyatakan preposisi kata oleh. Dan selanjutnya di sini ada jenis-jenis preposisi. Yang pertama, kata depan preposisi adalah kata depan tunggal, yaitu jenis kata depan yang bentuknya hanya terdiri dari satu kata, sehingga bentuk katanya adalah tunggal. Kata depan tunggal kemudian dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada kata dasar. Kata dasar itu seperti merupakan jenis kata depan yang tidak memiliki imbuhan, awalan maupun sisipan. Dimulai dari kata bagi, buat, dari, dengan, di, akan, antara, hingga, sampai, untuk, sejak, oleh, pada, seperti, tanpa, dan lain sebagainya. Aturan penulisannya kemudian ada yang dipisah dan ada yang disatukan dengan kata depannya. Contoh dalam kalimatnya yaitu di sini saya ada 2. Ika membaca buku di ruang baca. Contoh kalimat kedua ada kertas tersebut disatukan dengan menggunakan lem. Jadi, untuk penulisannya disesuaikan dengan bentuk atau jenis dari kata yang ada setelahnya. Jenis preposisi yang kedua ada kata imbuhan. Merupakan jenis kata depan yang ditambahkan dengan imbuhan. Bentuknya kemudian berkembang sesuai dengan imbuhan yang dipakai dan kemudian mempengaruhi fungsi dari kata depan tersebut. Contohnya adalah kata selama, sepanjang, sekitar, seluruh, dan lain-lain. Adapun contoh penggunaan dalam kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada contoh kalimat selama nyawa masih dikandung badan, maka kita harus tetap semangat berjuang. Contoh kalimat kedua di sini ada seluruh isi lemari sudah dirapikan oleh ibu semalam. Contoh kalimat ketiga ada sepanjang hidupnya Pak Adi sudah banyak membantu orang. Contoh kalimat ketiga di sini ada sekitar hutan memang menjadi area yang hijau, sejuk, dan juga rindang. Yang kedua ada kata depan majemuk, yaitu jenis kata depan yang terdiri dari 2 kata depan tunggal dalam satu kalimat atau klausa. Sama seperti kata depan tunggal, kata depan majemuk kemudian juga terbagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada jenis kata depan berdampingan, yaitu merupakan jenis kata depan majemuk yang kata depan tunggal diletakkan secara berurutan. Adapun jenis kata depan yang masuk kategori berdampingan adalah kata oleh karena, sebab itu, selain dari, sampai ke, sampai dengan, dan lain sebagainya. Berikut contoh penggunaannya dalam kalimat. Di sini saya ada 3 contoh kalimatnya, yaitu yang pertama ada oleh karena itu, semua orang sebaiknya mematuhi peraturan dari pemerintah. Contoh kalimat yang kedua di sini ada sampai dengan hari ini, pihak keluarga belum juga mendapat kabar yang pasti. Contoh kalimat yang ketiga ada sebab itu, kita harus saling mendukung agar bisa sukses. Kata depan majemuk. Yang kedua ada kata depan berkolerasi, yaitu jenis kata depan yang terdiri dari 2 jenis atau 2 kata yang saling berpasangan dan penempatannya terpisah dengan frasa lain atau dengan kata lain terpisah oleh frasa lain, yang kemudian bisa membantu memperjelas maksud yang disampaikan oleh penulisannya. Di sini ada 3 contoh kalimat. Ada 4 contoh kalimat. Yang pertama, adapun contoh penggunaannya dalam kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dari pagi hingga petang, Pak Ali masih berkutat dengan arloji rusak itu. Contoh kalimat yang kedua, sejak kecil sampai dewasa, Firman memang selalu rajin membantu orang tua. Contoh kalimat yang ketiga, yaitu antara Jakarta dan Penang terbentuk ikatan rindu. Di sini selanjutnya ada contoh-contoh preposisi. Yang pertama, kata depan dalam. Contoh kalimatnya ada baju olahraga adik disimpan ibu dalam lemari kecil itu.
menyatakan tempat suatu benda berada. Contoh kalimat yang kedua ada dalam bencana tanah longsor di daerah X, korban meninggal dinyatakan ada 10 orang. Menyatakan di kalimat ini menyatakan situasi atau peristiwa. Contoh kalimat ketiga, dalam kurun waktu 15 menit kamu sudah harus sampai di sini. Di sini menyatakan jangka waktu. Yang kedua, kata depan atas. Sepatu kakak, contoh kalimatnya ada sepatu kakak ada di atas lemari. Untuk kalimat ini menyatakan suatu tempat. Contoh kalimat yang kedua, saya sendiri ikut senang atas kelulusan kakak. Untuk contoh kalimat ini menyatakan predikat intransitif dan pelengkapnya. Contoh kalimat ketiga ada atas izin yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Di sini menyatakan ungkapan hati atau perasaan. Kata depan antara, di sini ada 3 contoh lagi, yaitu antara sekolah dan rumah hanya berjarak 10 menit saja. Untuk kalimat ini menyatakan suatu jarak. Contoh kalimat kedua, perselisihan antara Palestina dan Israel sudah berlangsung sejak lama, yaitu menyatakan 2 pelaku. Contoh kalimat ketiga ada Adit melewati jalan Melati antara jam 3 atau 4 sore. Menyatakan waktu. Dan selanjutnya ada kata depan akan. Di sini ada 2 contoh kalimat. Dia selalu teringat akan peristiwa naas itu. Dari kalimat ini menyatakan suatu objek. Contoh kalimat selanjutnya ada saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ibu. Contoh kalimat ini menyatakan penguatan terhadap suatu kata yang ada di depannya. Yang kelima ada kata depan terhadap. Di sini ada 2 contoh kata, 2 contoh kalimat. Yang pertama, Ika tidak pernah putus asa terhadap apapun yang diperjuangkan. Dari kalimat ini menyatakan sasaran dari suatu perbuatan. Contoh kalimat kedua terhadap niat. Terhadap niat baik saudara kami sampaikan terima kasih. Dari contoh kalimat ini menyatakan suatu perihal atau hal. Sekian penjelasan materi dari saya tentang preposisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.